Halo, welcome to my channel. Aku Vin. Aku mau sharingkan cara pembuatan visa Schengen, khususnya visa Prancis ya. Nah, buat di sini teman-teman yang juga sedang akan mengunjungi negara Prancis, perlu banget ya yang namanya visa ini, Schengen. Nah, gimana sih cara bikinnya? Bisa nggak sih kita bikin sendiri gitu ya? Kita apply sendiri. Nah, itu bisa banget karena aku pun melakukannya sendiri tanpa memakai jasa ya. Kenapa sih aku nggak memakai jasa di sini? Karena aku sudah mencari tahu gitu ya, aku browsing-browsing dan ternyata itu untuk membuat visa Prancis ini webnya itu ada 2 web ya, dan udah sangat jelas banget gitu. Di web itu dijelaskan apa aja sih yang kita perlukan ya. 2 web ini itu, yang satu adalah webnya France Visa ya, ini web resmi banget untuk bikin visa Prancis, dan juga TLS ya. TLS ini company di Indonesia yang mengurus visa Prancis ya. Nah, jadi 2 web inilah yang akan kita pakai gitu loh ya. Nah, jadi mengapa sih aku memutuskan nggak memakai jasa travel ataupun jasa pembuatan visa gitu ya? Karena yang pertama, memang kita tinggal apply aja secara online di sini ya. Terus juga kita mengumpulkan semua dokumennya sampai lengkap. Terus kita membuat appointment dengan TLS-nya, itu udah beres banget. Jadi kalaupun kita memakai jasa gitu ya, itu tuh khusus ya, menurut aku gitu ya, itu memang untuk orang-orang yang nggak mau capek-capek browsing gitu ya. Terus juga untuk orang yang malas baca gitu ya, malas baca website gitu ya, ini apa sih gitu ya, visa-visa ini perlu apa aja. Nah, itu mungkin memang untuk sebagian orang yang memang nggak mau ngulik gitu ya, mereka memutuskan memakai jasa travel ataupun jasa pembuat visa ya, yang tentunya kita harus mengeluarkan fee lagi untuk mereka, yang mana mereka itu ya hanya membantu kita mendaftarkan gitu ya, mendaftarkan di kedua web tadi ya. Setelah itu nanti mereka tinggal info tuh ke kita yang menggunakan jasa itu, yang udah hari ini appointmentnya gitu ya. Nah, udah hanya untuk itu aja ya. Karena keputusan visa ini berhasil atau tidak itu tergantung dari kedutaan besar Prancis ya. Jadi ini pun TLS nggak ada sangkut pautnya dengan keputusan ini, karena ini mutlak banget keputusannya dari kedutaan besar Prancis ya. Nah, jadi teman-teman buat yang mau bikin visa, kalian bisa coba banget ya untuk apply sendiri seperti aku ya. Oke, jadi apa aja sih yang perlu kita lakuin? Pertama kali, kalian masuklah ke webnya France Visa ya. Nah, di sana kalian akan bikin akun untuk login, dan setelah itu nanti kalian bisa memilih satu menu Do I Need a Visa ya. Di sana nanti akan ada isian-isian seperti warga negara, juga usia kita gitu ya, dan kita mau ke negara mana dan pilihan visanya apa. Nah, aku sendiri memilih visa short visa ya. Jadi short visa ini dimana masa stay-nya di Prancis itu maksimal 90 hari dalam kurun waktu 6 bulan ya. Jadi visanya itu nanti setelah diterbitkan itu berlaku 6 bulan, dan kita bisa stay di sana maksimal 90 hari ya. Nah, nanti di sana kalian ikutin aja semua isian kolomnya ya teman-teman, semua diisi, dan nanti di step akhir akan muncul gitu. Inilah dokumen-dokumen yang kalian perlukan ya. Nah, itu yang kalian persiapkan ya. Jadi nanti kalian persiapkan dulu semua dokumennya, baru nanti kalian apply di web ini ya. Nah, jadi apa aja sih yang diperlukan untuk short visa ini? Kurang lebih akan sama ya. Jadi yang pertama itu kalian nanti mengisi formulir ini secara online, aplikasi visa di webnya France Visa ya. Yang kedua itu kalian siapin paspor, tentunya yang masih berlaku ya. Jadi paspor ini jangan yang mepet gitu ya, minimal deh masih berlaku 6 bulan gitu ya. Dan yang ketiga, kalian siapkan pas foto berwarna ya, dan ini harus baru. Jadi janganlah yang misalkan punya 4 bulan lalu, itu jangan. Jadi kalian foto lagi aja ke studio ya. Dan ingat harus pakai bajunya yang kemeja ya, paling aman kemeja berkerah gitu ya. Dan nanti pun yang tukang fotonya akan bilang ya, karena kalau untuk visa pasti harus kelihatan telinganya. Dan berikutnya itu kartu keluarga ya, siapkan kartu keluarga. Selanjutnya bukti tiket. Jadi kalian pun harus menyiapkan
reservasi tiket ya. Jadi udah harus ada itu, kalian bookingan tiketnya tanggal berapa, tiket PP, tiket pulang pergi ya. Jadi nggak bisa tuh perginya doang, nggak bisa, harus pulang pergi udah ada bookingannya ya. Dan itu nanti kalian di print ya. Dan juga untuk akomodasinya. Nah, lalu akomodasinya ini pun kalian kalau memang kalian tinggalnya di hotel pun sama ngelampirin gitu ya, bookingan reservasi hotelnya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa check outnya. Nah, untuk kalian yang misalkan mendapatkan undangan nih dari temennya gitu ya, dari temennya, sehingga kalian kan nggak nginep di hotel ya. Nah, disinilah kalian memerlukan yang namanya surat sponsor ya, surat sponsor dari teman kalian. Surat sponsor ini teman-teman namanya itu ya, kalau di Prancis namanya attestation de accueil ya. Ini tuh yang harus di apply sama teman kalian di sana gitu ya. Mereka akan apply di La Mairie, itu city hallsnya ya, tempat dimana mereka tinggal tuh pasti ada La Mairie-nya. Jadi seperti ini gitu ya, jadi seperti ini ya. Nah, ini tuh mereka apply di sana. Tentunya mereka tuh harus ngisi data ya, harus menyertakan ID mereka, menyertakan juga salary-nya, juga bukti-bukti bayar pajaknya ya, keterangan-keterangan di sana tuh rumahnya ada berapa kamar dan siapa aja yang tinggal di rumah itu tuh detail banget ya, di sana harus diisi. Dan juga data kitanya ya, data kita yang diundang ke sana. Jadi kita pun siapkan paspor, kita pun siapkan kartu keluarga dan ID. Itu cukup difoto aja sih, difoto kirim ke teman kita. Nah, sekarang kalau dia udah apply di sana itu nggak lama sih, paling seminggu ya, seminggu ataupun kurang dari seminggu. Yang paling penting itu ini dokumen ini tuh ya, attestation ini harus dia aslinya harus dikirim ke kita ya, karena saat kita appointment di TLS ini harus ada aslinya ya. Nah, jadi teman-teman inilah mungkin yang paling agak rumit ini ya, yang harus kalian urus ya dengan teman kalian dan juga dikirim ke sini gitu, ke Indonesia ya. Nah, lalu teman aku sih waktu itu aku memang pergi ke Prancis karena aku diundang teman ya. Dia pun bikin satu surat lagi pribadi dia gitu. Jadi di sini dia menjelaskan gitu ya alasannya dia mengundang aku, dan juga memastikan memang dia akan menjamin semua pengeluaran aku di sana di Prancis, selama di Prancis ya. Nah, jadi inilah yang harus kita siapkan ya. Selain ini juga kalian harus siapkan yang namanya asuransi ya. Asuransi perjalanan itu harus yang mengcover gitu ya, mengcover setidaknya 30.000 euro ya. Nah, itu aku pakai Aksa Mandiri ya, aku pakai Aksa Mandiri. Itu pun gampang banget, aku browsing dan aku menemukan Aksa itu, aku kontakin ya, aku email ke sana tanya, dan mereka pun ngasih linknya buat kita daftar gitu. Jadi ini sangat mudah banget ya, travel insurance. Di sana kita pun daftar secara online, terus kita tinggal bayar ya, udah bayar. Nah, udah nantinya akan dikirim polisnya ya, pakai email, dan juga fisiknya pun dia akan kirim kartunya, itu akan dikirim, ada kartu travel insurance ya. Nah, itu biayanya itu ya, aku kalau yang aku tuh kalau nggak salah 1,7 ya, karena aku memang memilih yang 1 tahun ya, karena aku akan stay di Prancisnya itu 3 bulan, jadi aku memilih yang 1 tahun asuransinya. Karena kalau aku pilih yang cuma 3 bulan itu pun sama jatuhnya segitu gitu ya, mahalnya. Kecuali kalau kalian perginya cuma sebentar ya, misalkan cuma sebulan gitu ya. Nah, itu kalian bisa beli travel insurance yang cukup sebulan, itu nggak akan sampai segitu gitu ya, akan di bawah 1,7 ya. Nah, lalu apalagi sih yang perlu disiapkan, itu kita harus menyiapkan surat keterangan kerja di Indonesia ya. Kita ini di sini kalau kita kerja gitu kan, kita harus ada surat keterangan kerja ya, dan juga ada surat keterangan kita berapa salary-nya ya di perusahaan tersebut. Lalu pun kita harus menyiapkan data bank statement ini, rekening koran gitu ya. Jadi rekening koran 3 bulan terakhir ya. Jadi kalau kita apply-nya mau bulan April ini, jadi kita harus siapin dari bulan 1, 2, 3 ya. Januari, Februari, Maret. Oke, itu
itu semua dokumen yang diperluin ya. Jadi kalian siapin banget semuanya, udah disiapin, udah beres. Dan yang penting itu ya, kalau memang kalau bukan di hotel gitu ya, yang ini yang tadi aku urusin, yang attestation ininya, ingat ini harus aslinya harus dikirim ke kita. Nanti setelah beres ini baru kalian apply ya di web France Visa. Kalian isi semua, itu ada menunya ya, start your application. Kalian isi semua di sana sampai akhir, sampai final step. Dan setelah itu nanti baru kalian buka webnya TLS ya. Web TLS juga sama, kalian buka akun di sana. Dan nanti akan diperlukan nomor reservasi, nomor aplikasi visanya gitu ya. Nanti kalian tinggal input ya, itu nomornya itu yang tertera di France Visa ya. Tinggal input di TLS web, itu akan langsung nge-link gitu data kita. Kalian lanjutin ya prosesnya di TLS web. Dan nanti akan sampai ke satu menu untuk appointment ya, kalian klik aja ya, di sana klik aja, nggak usah takut. Nanti akan muncul kayak kalender gitu loh, kalender di layar ya. Tanggal-tanggal yang masih hijau itu masih available ya, ada harinya, ada jamnya, itu kalian tinggal pilih ya. Kalian pilihlah yang weekday ya. Kalau yang mau weekend boleh, tapi kalau weekend tuh beda harga, karena kalau weekend itu kan namanya prime time ya. Jadi dimana kalau prime time itu ada apa, tambahan biaya sekitar 787.000 ya saat ini, itu sekian. Lebih enak sih, jadi kalian tuh nggak akan ngantri, emang ya itu seperti VIP gitu ya. Tapi aku memilihnya yang biasa, teman-teman ya, yang weekday, yang tentunya memang akan lebih antri ya, apalagi kalau lagi penuh. Jadi kalian pastikan nyiapin waktu aja ya, walaupun kalian misalkan nih memilih jamnya 10:30 gitu ya, kayak aku kemarin kayaknya 10:30 deh. Udah, tapi taunya waduh penuh banget di sana, penuh banget tetap, dan harus ngantri gitu ya, ikut antrian juga sampai akhirnya sampai jam 2-an gitu ya, jam 2 jam 3 aku lupa ya. Nah, jadi siapkanlah waktunya kalau memang kalian udah memutuskan jam appointment itu seharian itu ya, udah nggak usah ada appointment lagi yang kemana-mana ya, khusus untuk visa ya. Nah, di sana nanti setelah kalian pilih harinya, kalian datang gitu ya dengan pakaian yang sopan ya, dengan sepatu lebih bagus gitu ya. Kalian bawa semua dokumen-dokumen tadi ya, yang aslinya gitu kan. Dan nanti kalian menyerahkan itu ke staffnya TLS. Nanti setelah itu mereka akan periksa satu-satu gitu ya. Kalau udah lengkap, oke. Lalu kalian akan melanjutkan dengan proses pengambilan sidik jari ya, biometrik ya. Udah, setelah itu nanti beres ya, kalian boleh pulang gitu kan ya. Kalian boleh pulang dan kalian tunggulah nanti hasilnya itu 15 hari maksimal ya, 15 hari. Nah, seperti ini ya biometric data collectionnya ya. Ya, nanti kalian akan mendapatkan bukti ini 15 hari maksimal. Tapi yang aku ini ternyata cepat banget ya, 4 hari udah jadi ya, 4 hari udah ada keputusannya gitu ya, udah ada email pemberitahuan bahwa maksudnya sudah beres prosesnya teman-teman ya. Bukannya itu bukannya udah pasti di approve, bukan, karena itu hanya pemberitahuan sudah selesai prosesnya ya. Jadi TLS sudah mengirimkan data kita ke kedutaan Prancis, dan kedutaan Prancis sudah ngirim balik ini si visa, bukan visa, ini paspor ke kita gitu ya. Paspor kita kan diserahin ke sana. Nah, teman-teman juga kalau yang di Jakarta gitu kan ya, kalian bisa sih ngambil sendiri paspornya ya, kalau udah ada pemberitahuan udah beres gitu. Karena aku bukan di Jakarta, aku minta fasilitas dikirim ke Bandung ya. Jadi aku dipakai ekspedisi kilat, dikirim ke Bandung. Dan ini seperti ini gitu loh ya teman-teman ya. Jadi ini tertutup, ini dari kedutaan Prancis. Jadi TLS pun tidak tahu hasilnya apa ya. TLS tidak berwenang gitu ya memutuskan ini visanya di approve atau tidak. Jadi aku menerima amplop ini masih tertutup, tersegel, langsung ini amplop ini dari kedutaan ya. Aku deg-degan dong. Walaupun sebenarnya aku udah pernah sih punya visa Schengen ini ya, tapi zaman dulu itu aku bersama company ya, waktu aku kerja. Nah, jadi di sini aku buka paspor, aduh itu deg-degan banget ya, karena aku kan takut ya nggak lolos. Dan aku cek dong di sini,
kalau kalian di approve tentunya ya ini ya udah ada visanya di sini. Nah oke, jadi visanya udah ada di sini ya. Jadi visa aku yang mana aku nanti akan berangkat pertengahan tahun nanti ya. Dan juga mereka mengembalikan ini sebagian ya, si attestation ini yang aslinya nih, mereka pun balikin ini ke aku karena aku perlu menunjukkan ini saat aku tiba di Prancis gitu ya. Jadi attestation ini tuh ada 3 lembar sih, 3 lembar gitu ya, nyambung gitu ya, panjang. Jadi ini udah dipotong lembaran ini yang untuk aku gitu ya. Nah oke, jadi teman-teman sekian ya untuk tentang apa visa ini. Oh ya, untuk biayanya berapa sih biaya visa ini tuh resminya gitu ya. Biaya visanya untuk short visa ini 1,295, jadi 1.295.000 ya. Ini harga yang berlaku saat ini ya, masih segitu. Terus juga apa ya, dan juga ada fee service TLS nya sebesar 583 ya, jadi kurang lebih 1,7 1,8 ya. Jadi sekian ya biayanya teman-teman. Nggak terlalu mahal ya. Jadi ini adalah biaya yang resmi banget kita apply sendiri ya, segitu biayanya ya. Jadi ya oke. Betul, 1,295 500 itu visa fee nya, service fee nya 583 ya. Oke, jadi sekianlah pengalaman aku apply visa Prancis sendirian, dan mudah banget ya, mudah banget. Untuk teman-teman yang mau apply ya, silakan kalian bisa mulai buka-buka tuh webnya ya, lihat-lihat di sana gitu, baca-baca di sana ya. Juga TLS pun juga ada Instagramnya, kalian cari aja TLS Indonesia. Kalau kalian ada pertanyaan silakan aja di komen di sini, nanti aku akan sebisa mungkin menjawab ya, sesuai yang aku tahu ya. Oke teman-teman, makasih banget yang udah nyimak ya. See you next in the new video. Bye bye.